teman-teman, kami dari kelompok 7 kelas 5 APD dengan saya Naila Maharani dan rekan saya Bobby Rizky Musrizal. Materi yang akan kami bahas yaitu tentang analisis pembiayaan. Adapun submateri yang akan kami bahas yaitu sebagai berikut. Subbab materi yang akan kami bahas yaitu karakteristik pembiayaan, analisis penggunaan silpa tahun lalu, analisis pembentukan dan penggunaan dana cadangan, analisis investasi, analisis divestasi dan privatisasi, serta analisis piutang dan pinjaman daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil. Adapun karakteristik pembiayaan. Menurut standar akuntansi keuangan pemerintahan, menjelaskan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran untuk selanjutnya yang dalam pemerintah, terutama untuk dimaksudkan menutup defisit yang terjadi atau digunakan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Materi yang selanjutnya adalah analisis pembiayaan. 1. Analisis penggunaan silpa tahun lalu. Pos sisa lebih pembiayaan anggaran dalam laporan realisasi anggaran merupakan sisa lebih anggaran tahun lalu. Umumnya, silpa akan menjadi alternatif pertama digunakan pemerintah daerah jika terjadi defisit anggaran. Jumlah dana silpa dapat diketahui pada akhir periode anggaran. Silpa merupakan kas bebas yang belum terkait penggunaannya. Analisis silpa dimaksudkan untuk mengevaluasi tentang signifikasi besaran nilai silpa secara normal dan penyebab terjadinya silpa, apakah karena keberhasilan dalam melakukan efisiensi anggaran atau karena efisiensi dan efektivitas pendapatan daerah, atau karena lemahnya pelaksanaan anggaran sehingga banyak program dan kegiatan tidak terlaksana dengan optimal. 2. Analisis pembentukan dan penggunaan dana cadangan. Dana cadangan merupakan dana yang dimiliki Pemda yang dibatasi penggunaannya. Artinya, pembentukan dan peruntukan dana tersebut relatif sudah jelas. Analisis dana cadangan meliputi analisis pembentukan dan penggunaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat dilakukan apabila terjadi surplus anggaran dalam kebijakan anggaran Pemda. Adapun analisis pembentukan dana cadangan dimaksud untuk mengevaluasi tujuan pembentukan dana cadangan dan jumlah besaran dana cadangan yang direncanakan. Sedangkan penggunaan dana cadangan dapat dilakukan apabila terjadi defisit anggaran. Penggunaan dana cadangan tertentu dapat dilakukan jika jumlah akumulasi dana cadangan yang bersangkutan sudah terpenuhi. Penggunaan dana cadangan merupakan alternatif setelah defisit anggaran tidak dapat ditutup dengan silpa tahun lalu. Adapun analisis penggunaan dana cadangan dimaksudkan untuk mengevaluasi alasan penggunaan dana cadangan untuk menutupi defisit dan kecukupan dana cadangan. 3. Analisis investasi. Apabila anggaran Pemda mengalami surplus, maka kelebihan dana tersebut dapat dialokasikan ke pengeluaran pembiayaan dalam bentuk investasi, dalam bentuk penyertaan modal Pemda atau pembelian surat berharga. Penyertaan modal Pemda dapat berupa penambahan penyertaan modal pada BUMD
Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD atau kemitraan Pemda dengan Pemda lain dan sektor swasta. 4. Analisis divestasi dan privatisasi. Divestasi merupakan pelepasan seluruh modal Pemda kepada masyarakat atau pihak swasta, sehingga pemilikannya berpindah. Sedangkan privatisasi merupakan pelepasan sebagian kepemilikan modal Pemda, tetapi Pemda masih menguasai atau menjadi pemegang saham mayoritas. Analisis divestasi dan privatisasi dilakukan untuk mengevaluasi tentang A. Keuntungan dan kerugian yang akan ditanggung atas keputusan tentang divestasi dan privatisasi. B. Tujuan dibalik divestasi dan privatisasi. C. Kewajaran mekanisme atau prosedur divestasi dan privatisasi. D. Nilai strategi kebijakan divestasi dan privatisasi. Yang kelima, yaitu analisis piutang dan pinjaman daerah. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan surplus anggarannya untuk pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah atau pemerintah daerah lainnya. Karena menyangkut pos pembiayaan, maka keputusan pemberian pinjaman harus mendapat persetujuan atau dengan sepengetahuan DPRD. Adapun analisis piutang dilakukan untuk mengevaluasi tentang kelayakan pemberian piutang, jangka waktu pengembalian, risiko dan manfaat yang diperoleh. Keputusan pemberian piutang juga perlu diperhatikan tingkat yang saat ini dimiliki, kerugian piutang tak tertagih, dan kecukupan modal kerja. Alternatif pembiayaan eksternal lainnya adalah dengan melakukan pinjaman daerah. Pinjaman daerah dapat berupa pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada Pemda lain, pinjaman kepada lembaga bank maupun bukan bank, dan penerbitan obligasi pemerintah daerah. Dalam hal pinjaman, daerah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pinjaman. Analisis pinjaman daerah dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan pengadaan pinjaman, tujuan dan manfaat pinjaman secara ekonomis, sosial, dan politik, kemampuan fiskal daerah, dan kesinambungan fiskal daerah.